Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sudah sampai pada 2 Samuel 4 ayat yang ke-11. Terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar di rumahnya di atas tempat tidurnya, tidakkah aku menuntut darahnya daripada kamu dan melenyapkan kamu dari muka bumi? Haleluya. Jadi pada 2 Samuel 4 ini Isi-Boset adalah salah seorang dari anak Saul. Ini dibunuh oleh dua orang yang adalah kepala gerombolan pada waktu itu, saudara. Jadi kepala gerombolan ini yang adalah sebenarnya mereka adalah pengawal dari anak Saul ini, tetapi mereka membelot, memberontak, dan pikir mereka ketika mereka membunuh Isi-Boset dan mereka bawa mayat dari Isi-Boset ini kepada Daud, mereka akan menerima imbalan atau mereka akan dianggap sebagai pahlawan karena Isi-Boset ini adalah seteru daripada Daud karena dia mau membunuh Daud. Tetapi apa yang dikatakan Daud ketika mereka sampai di sana, bahwa Daud sebenarnya tidak menghendaki pembunuhan itu. Daud tidak menghendaki yang namanya perang, saudara. Walaupun Daud sudah dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, tetapi Daud tidak pernah mau membalas untuk menyingkirkan Saul ataupun membunuh Saul, bahkan terhadap keluarganya, anak-anaknya sekalipun. Daud begitu sangat mengasihi mereka. Dan Daud pada ayat yang ke-11 berkata dengan jelas, terlebih lagi sekarang setelah orang-orang fasik membunuh seorang yang benar. Artinya apa? Di sini Isi-Boset, anak Saul, yang padahal anak Saul ini merencanakan untuk membunuh Daud, tetapi dia katakan bahwa dia adalah seorang yang benar, dan orang yang membunuh dari Isi-Boset ini dikatakan adalah orang yang fasik. Saudara, padahal dua orang ini datang dengan gagah perkasa. Dia menyangka dia akan menjadi seorang pahlawan dan akan diberikan penghargaan oleh Daud ketika dia membawa kepala dari Isi-Boset. Tapi ternyata apa yang mereka dapat adalah kebalikannya. Ternyata Daud sangat marah karena Daud tidak mau terjadi pertumpahan darah antara dia dan keluarga Saul. Hari ini kita melihat bagaimana Daud ini punya hati yang luar biasa. Dia tidak pernah punya dendam kepada Saul dan keluarganya, dan dia menghormati orang-orang yang pernah menjadi tuannya. Hari ini kita belajar satu hal, saudara, bagaimana hidup kita menjadi pribadi yang dengan tulus kita mengabdi, dan bahkan kita tidak punya rasa dendam, kita tidak punya rasa sakit hati kepada seorang yang mungkin mau menyakiti, bahkan mau membunuh kita. Tetapi kita tetap bisa menjadi pribadi yang selalu mengampuni. Hari ini kita belajar satu hal, saudara. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang terlepas dari segala kebencian dan dendam, dan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Dan kita akan menjadi pribadi yang akan menguasai banyak hal ketika kita bisa menguasai hati kita, ketika kita bisa menjadi pribadi yang menguasai hati kita dengan damai sejahtera. Saya percaya kemenangan demi kemenangan setiap hari akan kita dapatkan. Mari jaga hati kita supaya hati kita tidak penuh dengan dendam dan kebencian, dan kita saling mengasihi, terlebih kepada saudara-saudara kita dan bahkan kepada musuh kita. Demikian firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.